Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Yang siap berkata sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home LICC Youth. Senang bertemu dengan saudara semua di dalam ibadah kita yang sangat luar biasa. LICC, sign for Jesus. Sekali lagi, LICC, sign for Jesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam tahun 2022 kita memang ambil tema tahun kesehatan rohani. Ya, tahun kesehatan rohani. Sehingga harapan kita setiap jemaat, setiap saudara yang datang ke gereja Tuhan ini, saudara bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa pribadi paling tidak 15 menit setiap hari. Dan saudara juga punya saat teduh. Ini target dan doa harapan saya supaya setiap saudara punya kehausan akan Tuhan. Sehingga saudara menggenapi Matius 6 ayat 33 mendahulukan kerajaan Allah. Di dalam bulan Mei kita akan membahas karakter pribadi yang kuat dan sehat. Sehingga saudara kepribadianmu kuat, kepribadianmu sehat. Saudara tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati. Walaupun diputuskan cintamu, engkau tidak sakit hati. Engkau berkata, aku bersyukur, alhamdulillah putus cinta. Karena Tuhan akan kasih yang terbaik. Amin. Jadi kalau ada orang yang memutuskanmu, gak perlu nangis bombay. Gak perlu saudara harus meratapinya. Katakan sama dia, aku berterima kasih kau putuskan. Karena di belakangmu sudah ada yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Sehingga saudara bukan orang-orang yang cengeng ikut Tuhan. Tapi saudara orang yang strong. Walaupun saudara wanita tapi rohmu, roh gagah perkasa. Saudara yang saya kasihi, di minggu keempat adik-adik kita akan belajar karakter yang dipimpin Roh Kudus. Bagaimana karakter yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, suasana hujan tetap kita semangat, amin. Ya, jangan sampai suasana hujan ada AC, saudara terbawa suasana tidur. Semoga tidak ada yang kena bocor ya. Kalau ada kena bocor pindah sikit karena gereja kita masih ada yang bocor kalau dia sangat deras. Nah saudara, kita akan belajar di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai kepada ayat yang ke-23. Mari sama-sama kita akan belajar Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sepertinya belum semua di ruangan ini baca. Saya ajak kita kalahkan suasana hujan dengan hangatnya di hatimu. Sehingga saudara pulang membawa berkat firman Allah. Bisa kita lebih kuat lagi? Bisa lebih semangat lagi? LICC? Mari kita baca sama-sama dengan kuat sekali lagi. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang saya kasihi, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia untuk menegaskan ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang berkata hidupnya dikuasai Roh Kudus. Sehingga ditegaskan dengan jelas sangat berbeda. Orang yang dipimpin daging dengan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau seseorang berkata, saya dipimpin Roh Kudus. Dia berkata, oh saya berbahasa roh. Itu tanda atau bukti bahwa seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Oke, itu benar. Tetapi bukti utama orang dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, bukan bahasa Roh Kudus. Tetapi adalah buah roh. Buah roh adalah satu, singular. Satu buah roh tapi 9 rasa. Jadi buah roh bukan 9. Dulu dari SD saya ingat buah roh. Jadi 9, plural katanya. Padahal dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia jelas buah roh singular. Tunggal tapi 9 rasa.
Jadi kalau saudara punya buah roh, saudara punya 9 rasa dalam hidup saudara. Nah ini yang banyak salah dari guru-guru dan kita menangkapnya 9 buah roh. Tidak, di sini jelas dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Saudara yang sekasihi, kita akan lihat ciri-ciri orang yang dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah memiliki karakter unggul berdasarkan buah roh. Memiliki karakter unggul berdasarkan buah roh. Katakan sama-sama, memiliki karakter unggul. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan mengeluarkan buah Roh Kudus. Ingat, buah itu adalah untuk dirasakan. Buah itu dinikmati orang. Siapa di antara saudara yang pernah melempar buah mangga orang lain? Saking ngencesnya lihat buah mangga pulang sekolah, dilempari atau dipanjat atau dijolok, disakiti. Untuk apa? Untuk dinikmati. Saya pernah pulang sekolah itu, daerah kami perkebunan. Biasanya yang kami curi itu buah coklat. Jadi pulang sekolah dari SMP Negeri 1 Perdagangan, saya pergi dan bersama kawan-kawan melewati kebun coklat, kemudian kami ambil. Jadi saya dulu mantan pencuri coklat perkebunan. Dan saudara, kami makan dan kami sendiri permisi berkata, izin ambil ya. Kawanku yang jawab, iya katanya. Jadi mengurangi dosa. Tapi jangan lakukan itu. Siapa yang pernah pengalaman kayak saya, pernah mencuri buah tetangga atau buah orang lain? Coba angkat tangan yang pernah. Yang punya pengalaman. Waduh, hampir semua pencuri di tempat ini ya. Bertobatlah para pencuri. Ya anggaplah itu kenangan-kenangan masa lalumu. Tetapi jangan lakukan lagi itu. Karena itu bukan buah Roh Kudus. Jangan biasakan mencuri buah mangga tetangga. Saudara, buah itu untuk dirasakan. Sehingga kalau saudara berkata memiliki buah roh, berarti 9 rasa. Katakan 9 rasa. Sehingga orang bisa merasakan buah yang ada yang kau keluarkan itu. Siapa yang merasakan buah itu? Orang yang terdekat padamu. Orang yang terdekat padamu bisa merasakan 9 rasa itu. Karena engkau memiliki buah roh. Kalau saya berkata, oh saya punya buah roh. Engkau bisa merasakan, saya berbahasa roh. Oh lama-lama pasti bingung kalian. Saudara, bahasa roh bukan dinikmati orang, bahkan membuat orang bingung. Saudara juga masih ada di ruangan ini bingung dengan bahasa roh. Tapi saya mau katakan bahasa roh adalah memang pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada orang kepenuhan Roh Kudus. Tetapi orang tidak menikmati. Karena bahasa roh 1 Korintus 14 ayat 4 menguatkan diriku sendiri. Orang lain gak mengerti bahasa roh. Maka saya anjurkan tidak sebaiknya terlalu boros menggunakan bahasa roh di depan orang yang tidak mengerti. Kecuali ibadah seperti ini kita mengangkat penyembahan boleh. Itu pun gak kita anjurkan terlalu berlebih-lebihan. Orang tidak akan tertarik dengan bahasa roh kita. Orang tidak akan tertarik dengan segala manifestasi roh. Ada orang sampai jatuh, ada orang sampai gemetar-gemetar. Dulu saya takut lihat orang gemetar-gemetar. Apa ini? Belum lagi manifestasi sampai berteriak-teriak, muntah-muntah. Tapi itu memang benar, itu adalah pekerjaan roh. Tetapi kalau kita berkata dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, buktinya saya punya buah roh. Buah roh itulah yang dikatakan 9 rasa. Maka saudara akan memiliki rasa yang pertama dikatakan, coba lihat Galatia 5 ayat 22 tadi. Kalau saya punya buah roh, dikuasai roh, dipimpin roh, saya punya rasa kasih. Jadi orang jumpa saya ada rasa kasih. Orang jumpa dirimu ada rasa kasih. Pokoknya
senang jumpa dirimu. Ada rasa sukacita. Kalau lihat muka kami itu senyum, semangat. Pokoknya selalu memberikan sukacita. Padahal di tengah-tengah putus cinta, di masa-masa yang sulit, dalam keadaan yang berat, sukacitamu dari Roh Kudus. Karena sukacitamu bukan dari eksternal, sukacitamu dari inside to outside. Sehingga orang bisa merasakannya. Oleh karena itu, kalau engkau punya buah roh, orang akan merasakan damai sejahtera. Matius 5 dikatakan, ciri-ciri anak Allah adalah pembawa damai sejahtera. Berbahagialah engkau yang membawa damai sejahtera, karena engkau disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah ditandai dari membawa damai. Artinya, orang ketemu dengan engkau, orang bisa merasakan, waduh, kau penuh kasih, kau sukacita, kau semangat, kau punya damai sejahtera. Ketemu sama dirimu itu happy. Saya berdoa kalau engkau wanita, carilah cowok yang punya buah roh. Jangan dapat cowok yang hidup dengan buah daging, habis dirimu. Yang buah daging nggak bahas hari ini. Buah daging jelas pikirannya seputar perzinahan, hawa nafsu, seputar hal-hal seksualitas. Itulah kalau pria yang dikuasai buah daging. Wanita juga seperti itu. Tetapi kalau saya dikuasai oleh roh, buah roh, maka saudara bisa merasakan dari hidup saya ada rasa kasih. Saudara bisa merasakan dalam diri saya ada sukacita. Saudara juga demikian, kalau engkau hidup dipimpin roh, orang akan melihat engkau damai sejahtera. Orang akan melihat engkau kesabaran, sabar. Orang udah menyakitimu, engkau sabar. Ada orang bilang, udah ku sabar-sabarkan selama ini. Udah ku sabar-sabarkan selama ini. Sekarang ku ledakkan. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah sabar menunggu orang lain berubah. Sabar menunggu orang yang kau cintai berubah. Orang yang kau sayangi berubah. Sabar. Tapi ini konteksnya dalam pernikahan lebih bagus. Kalau dalam pacaran, buahnya marah-marah, konflik, jelas itu buah daging. Berseteru, pikirannya najis, perzinahan, hawa nafsu, perselisihan. Kalau ini kau temukan dan kau nikahi seumur hidup, saya katakan hidupmu sangat-sangat mengalami malapetaka yang berat. Kalau engkau punya seorang laki-laki idamanmu, pemarah sekali, bahkan bentak meja begini, belum jadi. Belum kau jadi istrinya, tapi sudah bentak matamu digini-ginikannya, dimarah-marahinya. Bahkan menyebut-nyebut kalimat binatang. Saya katakan putuskan dalam nama Yesus. Jangan kau teruskan sebelum kau disalibkan. Selamat sore. Saudara, saya berdoa supaya engkau mengerti pernikahan tidak setahun, 50 tahun deh. Pernikahan itu teman hidup, bukan teman tidur. Kalau teman tidur satu malam selesai. Teman hidup seumur hidupmu sampai maut memisahkan. Oleh karena itu saya katakan ada rasa, orangnya sabar. Wanita juga. Cowok-cowok lihat wanita yang sabar. Semuanya wanita sebelum pacaran sabar. Sebelum menikah ya. Sebelum menikah semua sabar. Semuanya nampaknya imut-imut. Tapi setelah menikah amin. Amit-amit. Semuanya suaranya berubah. Sebelum menikah lembutnya bukan main. Tapi setelah jadi keluar aslinya. Saudara, orang yang punya dikatakan buah roh, dia punya kemurahan. Orangnya murah hati, murah memberi. Orangnya mengalami kebaikan, orangnya baik yang asli, bukan baik yang pura-pura. Kemudian adalah orangnya kesetiaan. Aduh, berbahagialah engkau kalau engkau jumpa seorang laki-laki. Kalau itu menjadi pasangan hidupmu. Setia. Zaman now mencari laki-laki setia sangat sulit.
Kalaupun kau lihat mukanya tidak jelas, walaupun segala macam kelemahan yang lain, tapi kalau dia setia, itu udah luar biasa. Sekarang yang namanya affair, perselingkuhan, begitu banyak. Jadi engkau hati-hati ketika engkau melihat pas calon yang mau kau tembak, calon yang mau kau dekati, ada enggak buah roh? Bisa enggak kau rasakan buah rohnya? Harus bisa kita rasakan, sama dengan buah jeruk, kita rasakan dari pokoknya. Kita rasakan manis. Kalau asam kita nggak akan beli. Demikian dalam hidupmu. Saya akan ajak sama saudara, temukan orang yang setia. Bilang sebelahnya, temukan orang yang setia. Kalau sudah sekarang aja nggak setia, saya bilang putuskan. Nggak ada ampun sama yang tidak setia. Di pacaran ya, nggak ada ampun. Karena dia sudah sekali menunjukkan tidak setia, itu berbahaya untuk pernikahanmu. Saya katakan tegas, jangan teruskan sama orang yang tidak setia. Kalau dia bilang, aku lupa deh bawa makanan, aku lupa deh bawa ini. Dia oke lah, kalau lupa is oke. Lupa bawa makanan, lupa ulang tahunmu, lupa hari jadi kalian. Ada juga orang merayakan hari jadinya berlebih-lebihan. Mereka jadi hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis mereka saling mengingatkan, woi kita jadi loh hari Kamis loh. Baru kemudian ada lagi jam 2. Jam 2 lu kau nembak aku. Setiap jam 2 diingatkannya, jam 2 woi kau nembak aku waktu itu. Lebay. Terlalu lebay. Nanti dia mengasih kado ulang tahun samamu, waduh dalam setahun bisa 5 kali dong. Jangan lebay. Saudara, saya mau katakan sama saudara, gak ada ampun. Kalau cowok yang kau sekarang sedang dekat samamu, dia tidak setia, saya bilang putus, selesai. Saya sebagai bapak gembala, gak ada ampun pak, gak ada. Itu yang akan dibawanya dalam pernikahan. Bagaimana perasaanmu ketika menikah punya anak dan dia punya affair wanita lain? Gak bisa lagi. Karena pernikahan sampai maut memisahkan. Isolate. Terlambat sudah. Saya akan nyanyi kepadamu. Terlambat sudah. Kau datang padanya. Artinya apa? Kalau kau bermain-main dalam kesetiaan, please. Berubah sekarang. Cari yang setia. Walaupun mukanya kayak pepaya, lebih mancung mulut dari hidung. Enggak apa-apa. Yang penting kalau lihat wajah dia, lihat pepaya. Enggak apa-apa. Kalau kau lihat mulutnya selalu terbuka, enggak apa-apa. Dia orangnya keterbukaan. Enggak masalah. Enggak ada masalah. Kalau kau lihat dia ada rambutnya agak botak, kan nggak jauh-jauh kau lihat pantai di Bali. Selalu ada pantai di depan wajahmu. It's okay, nggak ada masalah. Kalau kau lihat dia agak-agak berisi, jangan bilang ya, gemuk kali kau dek, itu paling haram. Paling pun bilang, adek berisi ya, boleh, itu jenis-jenis yang berbeda aja. Nah saudara, saya mau katakan sama saudara, oke, mungkin jerawatnya banyak, kurang tinggi, kurang langsing. Wajahnya oke, kakinya kesebelasan. Kan gak apa-apa mantan kesebelasan bola kaki mungkin dia. Gak ada masalah, fisik gak ada masalah. Saya mau jamin samamu, setelah menikah kau tidak lihat fisik. 100%. Setelah menikah, ingat tanggal berapa khotbah pendeta Doksu, Dr. Suheri. Saya Doksu namanya. Saya di rumah sakit dipanggil Doksu. Dr. Suheri. Saudara ingat, ketika menikah 100%, fisik tidak kau lihat lagi. 100%, yang gak bisa saya bilang 1000%. Kayak mana lah meyakinkanmu? Karena kau gak yakin-yakin juga walaupun ku bilang sekarang ini. Karena tetap yang kau pikirkan fisik. Setelah mengalami neraka, dalam pernikahan, baru kau ingat khotbahku ini, hujan-hujan. Tanggal berapa ini?
bos? Tanggal 22. Baru kau ingat, wah udah dikotbahkan Pak Pendeta ini. Tapi anak muda udah tercecer 2, 3. Gak bisa lagi. Tapi kalau sekarang, percaya saya bilang, kau akan mencari pasangan yang setia. Cewek-cewek, dengar, kau tertarik dengan laki-laki yang sispek kan? Ingat, sispek sekarang banyak orang yang nggak suka dengan hetero. Banyak suka yang homo. Nggak semua sispek seperti itu. Kadang-kadang yang setia itu yang one pack itu yang setia. Ya mulai kau berpikir kalau ada cowok udah pakai apa Korea, gini apa Korea. Ya Allah, ya Tuhan. Ada laki-laki kujumpa gini ya Tuhan. Amit-amit lah. Ada pelembab bibir. Laki-laki nih. Terlalu, saya nggak salah kalau berlebihan. Kemudian kalau lihat begitu apa, kena ke gym. Lihat orang-orang yang di gym, nggak semua, tapi udah yang aneh, udah ada LGBT. Karena ada orang yang udah menikah dengan orang begitu, 4 bulan nggak disentuh. Dia melapor sama gembala yang memberkati dia, pisah. Saya hanya mau katakan, temukan orang yang setia. Makanya Amsal bilang, berbahagia orang yang menemukan orang yang setia. Di dalam pelayanan gereja juga, terlebih dalam pasangan hidup. Karena dalam pasangan hidup gak ada istilah tukar tambah. Saudara hanya sekali untuk seumur hidupmu. Sekarang agak payah kau pahami apa yang kumaksudkan. Aku hanya berdoa, Roh Kudus jamalah pikiran mereka ini. Supaya engkau mengerti apa yang kumaksudkan. Betapa tidak mudahnya pernikahan. Yang paling menyakitkan ketika dikhianati. Saya yakin dalam pacaran pun yang paling menyakitkanmu ketika dikhianati. Kalau dia bilang aku lupa di ulang tahunmu. Udah lain kali paling pun kau repeti dia kan. Lain kali jangan lupa. Tulis di alarm. Baikan lagi, ya gak apa-apa. Tapi kalau sempat dibilang dia, ada yang lain. Kau bisa 3 malam gak tidur. Itu baru pacaran. Kalau menikah ada yang lain. 3 bulan kau gak tidur, berat badanmu turun terus. Berat deh. Walaupun kau lihat, kalau ada pun cowokmu sekarang ada kurang-kurangnya. Asal setialah dia, udah mantap itu. Kan adanya cowok kan tell me, telat mikir. Ada gitu ya, Cooper kurang pergaulan, ada. Nggak masalah lah ya. Di giginya ada daun ubi, ada cabai, nggak apa-apa. Itu tinggal ingatkan aja sih Kak Gigi bang, nggak apa-apa. Ya it's okay. Kesetiaan, ada rasa kesetiaan. Kelemah lembutan, cowok-cowok cari wanita yang lemah lembut. Bahwa mahkota wanita bukan rambut yang dicocang, dicincang. Disaksang. Tapi mahkota wanita di kata Alkitab adalah wanita yang ramah, damai, lemah lembut. Itu kata Alkitab. Jadi carilah wanita yang lemah lembut. Amin, adik-adikku wanita. Lemah lembut. Lemah lembut dari mana? Sikap hatinya. Sikap hatinya yang penting lemah lembut. Kemudian dipengaruhi intonasinya. Dia akan berkata, dari mana bang? Nah mungkin saudara, beberapa di antara saudara melihat saya, aku gak lemah lembut. Ya les lah lemah lembut di mana-mana les. Coba mulai latih. Kalau pacaran aja udah begitu apanya, kau pun suka-sukamu aja, entah apa ya isi otakmu katanya. Ini kau nikahi. Kalau sudah pacaran aja, entah apa isi otakmu. Entah apa yang kulihat dari kau. Kau nikahi, yakinlah 10 kali lipat aslinya akan muncul. Belajar menjadi wanita lemah lembut. Saya yakin boru-boru Batak di sini adalah borunya Tuhan Yesus.
Amin. Siapa yang mengaku bahwa dia baru Tuhan Yesus? Loh, jadi kan barunya siapa? Hanya dua kemungkinan. Kalau nggak baru Tuhan Yesus, baru setan. Maksudnya kan anak Tuhan Yesus. Amin. Kalau engkau baru Tuhan Yesus, mulai belajar lemah lembut, ya. Kurang-kurangi berteriak di kamar kosmu. Hanya dekatnya aku lihat, tapi manggilnya itu luar biasa. Mary, katanya, berteriak terus. Begitu berteriakmu begitu kuat. Kalau kebakaran oke lah, kemalingan oke lah. Saya mau katakan, wanita-wanita, mahkotamu lemah lembut. Tuhan gak melihat penampilan luarmu, tapi hatimu yang lemah lembut. Hatimu yang tentram, hatimu yang damai. Miliki penguasaan diri, rasa yang ke-9, penguasaan diri. Saudara, kita banyak gagal dalam penguasaan diri. Menguasai waktu, menguasai gadget. Ada yang sampai tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu akan merusak dirimu. Penguasaan waktu, penguasaan diri. Termasuk penguasaan nafsu. Nafsu juga perlu dikuasai. Tapi kalau engkau terus konsumsi pornografi, pasti engkau gak bisa menguasai nafsu. Saya gak nonton pornografi aja, saya perlu berjaga-jaga menguasai nafsu. Perlu. Apalagi kalau seorang cowok yang kau dekati terus menerus pornografi, itu sangat-sangat rusak otaknya. Lebih parah kerusakan otak pornografi dibandingkan narkoba. Lebih berat akibatnya. Oleh karena itu, kuasai dirimu. Dalam waktu gadget, ya, saya bisa merasakan beberapa di antara saudara terikat pornografi. Sehingga engkau terikat onani. Sehingga engkau terikat dengan hal-hal masturbasi, hal-hal pikiran-pikiran liar tentang seks. Dan itu akan merusak hidupmu. Jaga. Kalau engkau tidak bisa menguasai itu, maka engkau akan dihancurkan oleh seks. Seks baik dalam pernikahan suci dan kudus. Tetapi kalau engkau tidak menguasainya, maka seks itu akan menghancurkan engkau. Saudara, jaga baik-baik. Penguasaan diri. Kuasai dirimu. Terhadap pengaruh-pengaruh dunia ini. Oleh karena itu saya katakan sama saudara, kalau saudara adalah orang yang dipimpin Roh Kudus, engkau akan memiliki karakter unggul. Dimanapun engkau bekerja, seperti Yusuf, akan menjadi the best. Yusuf bekerja di rumah Potifar, menjadi orang yang terbaik. Usahanya berlipat kali ganda bertambah-tambah. Karena Yusuf memiliki buah roh. Kalau kita memiliki buah roh, dimanapun diletakkan, maka bos akan berkata, yang satu itu beda. Sabar, gak sikit-sikit uang otaknya. On time, pulangnya pun on time. Bahkan mau extra time. Orang akan melihat, lihatlah kalau yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, percaya Tuhan akan bela hidupmu. Tuhan akan bela, Tuhan akan sertai hidupmu. Oleh karena itu saya katakan nama saudara, miliki karakter buah roh, 9 rasa itu. Mungkin kau cek di mana yang agak kurang, tapi engkau bisa upgrade terus karena engkau memiliki Roh Kudus. Yang kedua, ciri orang yang dikuasai Roh Kudus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca di depan. 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah saudara, orang yang dipimpin roh, maka dia akan hidup sepikiran dengan Roh Kudus. Seperasaan dengan Roh Kudus. Ingat, Tuhan Yesus yang ada di hatimu sekarang dalam wujud Roh Kudus. Dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus, dia tinggal di hatimu. Sehingga Roh Kudus itu kalau ada dalam dirimu, maka dia akan mempengaruhi pikiranmu. Maka Roma 12 ayat 2 dikatakan, ayat 1-nya dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah.
Karena itu yang berkenan di hadapan Allah. Supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan engkau mengalami transformasi pola pikir. Pola pikirmu berubah, cara berpikirmu berubah. Kalau dulu cara berpikir kita, bagaimana aku kaya, bagaimana aku hebat. Sekarang kau berpikir, bagaimana aku hidup menurut rencana Tuhan. Bagaimana aku hidup di jalan Tuhan. Perasaanmu berbeda. Kalau dulu orang jahat, kau balas jahat. Sekarang tidak. Walaupun orang jahati engkau tetap berbuat baik. Walaupun orang menyakitimu, engkau tetap memberkati dia. Karena pikiran dan perasaanmu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu kalau orang berkata dipimpin roh, masih benci, masih dendam, masih sakit hati, masih kepahitan, tersinggung, tidak mengampuni, itu namanya tidak dipimpin roh. Itu dipimpin daging. Tapi kalau kita dipimpin roh, ada kasih, ada pengampunan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penguasaan diri. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berkata, Tuhan kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu. Supaya pikiranmu dan perasaanmu ada padaku. Ingat, kalau benihnya ditanam durian, buahnya akan durian. Maka rasanya durian. Gak pernah benih durian ditanam, rasanya rambutan. Alkitab bilang dari buah ketahuan pokoknya. Dari buah perkataanmu orang tahu aslimu. Ingat, dari perkataan kita kenal hati orang. Gampang mengenal hati orang. Omongan yang keluar. Kalau dia masih ngomong melukai, memang kau begini ya, memang tidak cocok kau diampuni. Dasar kau manusia gak berguna. Di hatinya itu penuh dengan luka dan kepahitan masa lalu. Karena apa yang keluar dari perkataan, keluar dari hatimu. Makanya jaga hatimu dan minta hatimu dijamah Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang sepikiran dengan Kristus memikirkan orang lain. Tidak memikirkan diri sendiri. Dia memikirkan perasaan orang lain. Sepikiran, seperasaan dengan Kristus akan menjadikan dirimu garam dan terang dunia. Tidak ada sakit hati lagi. Pikiranmu new paradigma baru. Ketika orang menyakitimu, engkau akan berkata, ini proses pembentukan bagi saya. Masalah tidak kau anggap menjadi masalah, tapi ini kau anggap ini sekolah bagi saya. Membuat saya lebih baik. Cara berpikirmu udah berbeda. Tapi orang yang belum mengalami changing life, belum berubah pola pikirnya, maka setiap ada masalah dia down, dia lemah, dia menyalahkan. Tapi kalau orang udah sepikiran dengan Kristus, ini adalah seizin Tuhan membentuk karakter saya. Seizin Tuhan menaikkan iman saya, memurnikan iman saya. Welcome masalah. Orang yang sepikiran dengan Kristus, ketika ada masalah dia akan berkata, welcome masalah. Bahkan masalah itu dipeluknya. Dia nggak lari dari masalah. Dia nggak berteriak dengan masalah. Dia nggak histeris dengan masalah. Lihat ada banyak orang punya masalah histeris, menolak. Setolak-tolaknya dirimu, kalau sudah terjadi, no choice. Kamu harus fighting, hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena masalahmu tidak melebihi kekuatanmu. Masalahmu adalah sudah ada jalan keluarnya. Saudara, mari kita sama-sama terus mengalami pembaharuan pikiran, sepikiran dan seperasaan dengan Yesus. Makanya lagu berkata, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yang ketiga adalah
Orang yang dipimpin Roh Kudus yang terakhir memiliki karakter yang dewasa. Memiliki karakter yang dewasa. 1 Korintus 13 ayat 11 sama-sama kita baca di depan. 1, 2 ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, akan meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, ada orang yang usianya 40 tahun, kelakuannya kanak-kanak. Saudara, saya mau terangkan sedikit inner childhood. Inner childhood artinya adalah ada sifat kekanak-kanakanmu pada masa lalumu yang masih kau bawa-bawa padahal usiamu sudah 20. Saya usia 52, kalau nggak beres masa lalu saya bisa membawa sifat kekanak-kanakan yang dimana saya trauma pada masa lalu. Itu yang disebut inner childhood. Artinya saya belum beres dengan masa lalu saya. Saya belum berdamai dengan masa lalu saya. Saya masih membawa sifat kekanak-kanakan. Coba cek, ada nggak orang kita lihat menghadapi masalah begitu kekanak-kanakan. Saya pernah jumpa orang pacaran, putus cinta, seperti anak kecil nangisnya seperti di lantai. Depan mata saya itu, nangis seperti ini. Betapa kekanak-kanakannya kita menghadapi masalah. Saudara, dewasa dan kanak-kanak nomor 1 ukurannya apa? Tanggung jawab. Orang dewasa adalah dilihat dari tanggung jawab. Dewasa tidak ada hubungannya dengan usia. Dewasa tidak ada hubungannya dengan rambut putih. Dewasa nggak ada hubungannya dengan kumis. Karena kucing pun berkumis. Saudara jangan lihat, wah cowok itu dewasa banget. Kenapa? Kumisnya lihat. Tikus pun berkumis. Dewasa itu kau lihat dari tanggung jawab. Tanggung jawab, dia tidak mau menyalahkan siapapun ketika punya masalah. Itu yang kau dapatkan. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, jadilah orang yang dewasa. Orang yang bertanggung jawab. Tidak mudah menyalahkan situasi. Menyalahkan orang tua. Menyalahkan orang lain. Tapi engkau akan berkata, semua yang kuhadapi adalah tanggung jawab saya. Semua yang terjadi dalam hidupku adalah tanggung jawab saya. Saudara tidak kekanak-kanakan. Saya begini karena papa mama. Saya begini karena masa laluku. Saya begini karena engkau. Saya begini karena engkau. Itu kekanak-kanakan. Tapi orang dewasa akan berkata, semua yang terjadi, semua perasaanku, tanggung jawabku. Kalau dia sudah menikah, dia akan berkata, pernikahan ini tanggung jawabku. Anak gadis, kalau engkau jumpa cowok yang bertanggung jawab, engkau sangat akan diberkati. Dia bertanggung jawab kepada Tuhan atas pernikahan. Dia bertanggung jawab kepada keluargamu. Dia bertanggung jawab kepadamu dan anak-anakmu. Dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kenapa? Dia dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau engkau jumpa pasangannya kekanak-kanakan, kalau ada masalah, karena kau. Menyalahkan dan menyalahkan. Dan kekanak-kanakan itu ciri-cirinya merajuk. Kalau ada masalah merajuk. Ada di sini cewek, kalau ada masalah dengan cowoknya 3 hari gak cakapan. 3 hari gak baca WA-nya. Orang dewasa ketika ada masalah, tenang menyampaikan masalah. Saudara suka gak ketemu orang, ada masalah, dan dia tenang menyampaikan masalah. Tenang menyampaikan isi hatinya. Tapi pernah gak jumpa orang, ada masalah kecil, reaktif, berlebihan. Masalahnya 2, tapi dia sudah menghadapinya seperti 50 atau 100. Sehingga ketika ada masalah, nah kira-kira begitu saudara. Nanti kalau kau dengar cowok-cowok, apa khotbah gini, kau catat. Nanti kau jumpai cewek-cewek yang kau nikah itu. Kalau dia masih kanak-kanak, gak beres masa lalunya. Kau baru ngomong 1, dia ngomong 1000. Diam dulu kau. Waktu pacaran gak pernah dia ngomongin samamu.
Waktu pacaran dia nggak ngomong, abang makan apa? Waktu pacaran kan gitu. Abang mau Indomie ya, goreng atau kuah? Mau teh manis, teh susu, ayam penyet, ayam jepret, suka mana? Saudara, pokoknya semuanya itu drama. Masuklah pernikahan dunia realita. Apa yang kau khotbahkan ini, kau akan ingat. Benar kata Pak Pendeta itu. Andai aku bertobat pada hari itu. Masalahnya, kau masih dipengaruhi oleh mata. Ingat 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hati. Tapi manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi kalau engkau mulai belajar melihat hati seperti Tuhan, pernikahanmu jauh lebih baik. Pernikahan hanya untuk orang dewasa. Pernikahan bukan untuk orang kanak-kanak. Kalau engkau masih merajuk, jangan menikah dulu. Pesanku, merajuk. Bayangkan kau menghadapi cewek. Kayaknya ada beberapa cowok-cowok di sini melihat aku ceweknya merajuk ini nampaknya. Kok persis apa yang kau alami ini ya. Kuteruskan atau keputuskan. Up to you. Kalau merajuknya kelewat. Tiap minggu urusanmu dia. Udah dibawa makan pangsit cahaya pun gak beres-beres. Martabak Bangka pun gak beres-beres. Tiap minggu kau capek dibuat dia. Bahkan saya bilang samamu, kalau engkau punya pacar, kau berkata, aku capek samamu. Putus. Putus. Jangan kau teruskan. Kalau engkau pacaran aja sudah capek, pernikahan kau mati. Benar, karena antara pacaran dengan pernikahan masalahnya 100 kali lipat bedanya. Masalah anjing mertuamu hilang, masalahmu juga. Ya benar, serius. Please, pakai akal sehat dan minta pimpinan Tuhan. Kayaknya beberapa di antaramu sudah mempertimbangkan putus ini kulihat. Lebih baik putus sekarang, Dek, daripada putus setelah menikah. Nggak ada putus menikah, Dek. Nggak ada putus. Saya punya pengalaman. Waktu saya dokter muda di Pringadi. Ini saya rawat ayahnya sakit. Ini cinta cinlok. Dia juga anak Tuhan, saya anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saya rawat. Berbulan-bulan saya rawat. Saya masih dokter muda. Tapi saya jujur juga melihatnya masih dari sisi yang lain juga. Wah, manis juga adik ini. Nah, karena manis, akibatnya kami polo ketat. Yang di polo pasiennya tapi tembakan ke anaknya. Sering-sering tensi, sering-sering lihat. Sering-sering lihat kayak mana Pak. Sering-sering lihat. Padahal yang lain maksudnya. Saya belum jadian. Saya datang, dia nggak tahu. Di hari yang dia nggak tahu aku datang ke rumah dia berkunjung. Waktu saya datang, sepeda motorku kumatikan pelan. Kok ku dengar ada suara menjerit. Saya dengar sangat kuat menjerit, marah-marah dan segala macam waktu itu. Dan singkat cerita, ya saya nggak merasa bersalah karena saya belum pernah bilang yes sama dia. Ya sudah, sepertinya saya mundur teratur. Dan akhirnya saya mundur. Ya sampai papanya pemakaman itu semua berpikir saya ada bersama dengan dia. Tapi saya mau katakan, pengalamanmu yang sekarang ini, dengar baik. Kalau engkau menemukan pasangannya dipimpin Roh Kudus, karakternya akan unggul. Pikirannya pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan dia orangnya dewasa. Pasti ada masalah. Orang dewasa ada masalah. Dengan tenang mengungkapkan isi hatinya. Dengan tenang membahas masalah. Tapi kalau udah gak cakapan, marah-marah, bentak-bentak, ngomongnya pun gak jelas. Ngomongnya kok udah cepat kali. Kita pun ini bahasa roh atau bahasa setan. Udah gak tahu kita lagi membedakannya.
kita diam aja. Dengar, orang yang dewasa itu, pernikahan banyak masalah. Tapi dengan engkau tenang dan engkau bertanggung jawab, semua masalah akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Tuhan memberkati kita, kita datang kepada Tuhan Yesus.